Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sore ini atau malam ini kita akan mempelajari melanjutkan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masuki bab yang keempat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Ini Mbak, live-nya di mana nih Mbak? Sekolah Umi ya? Nah, enggak ketemu sama saya share apanya. Oh, sinyal saya yang enggak ada. Tapi ala kulli hal, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, sumumul qalbi al-arba'ah. Ya, sumum, racun hati itu ada 4. Ya, racun hati ada 4. Jadi bukan badan saja yang ada racunnya, hati pun juga ada racunnya. Apa saja itu? Nanti insyaallah akan dijelaskan di sini. I'lam, kata beliau, anal ma'asi kulluha sumumul lil qalbi. Pelajarilah ikhwan, akhwat sekalian, racun hati yang paling bahaya, ya, racun hati yang paling berbahaya dari semua racun hati itu, ini adalah ma'asi. Ya, ini maksiat. Racun hati kan ada 4 kata Syekh. Dari semua yang 4 itu, yang paling bahayanya maksiat. Yang paling bahayanya maksiat. Wa asbabu limardihi wa halakihi. Sebab, wa asbab, ini sebab-sebab sakitnya hati dan binasanya hati itu karena racun. Hati itu sakit, hati itu bisa binasa karena meminum racun. Wahia muntijatun limaradi al-qalbi wa iradatihi ghaira iradatillahi azza wa jalla. Dan dia akan membuahkan, akhwat, ketika kita meminum racun, ya, atau bercimpung atau ada terkena racun hati, ini akan membuahkan hati kita menjadi sakit. Dan semua apa yang diinginkannya bukan dikehendaki oleh Allah, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasababi li ziyadatil maradihi, dan bertambahlah, ya, penyakitnya itu. Jadi kesimpulan dari paragraf ini saya menjelaskan, dari semua racun-racun yang ada, racun yang paling bahaya itu maksiat. Racun yang paling bahaya, maksiat. Dari maksiat itu akan membuahkan, akan menghasilkan hati kita menjadi sakit. Segala keinginan kita, tujuan kita, ya, tidaklah dikehendaki, tidaklah diinginkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala membawakan syair di sini. Qala Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dengan banyaknya kita melakukan dosa atau berbuat dosa, ini akan mematikan hati-hati. Dosa penyebab hati itu menjadi mati. Waqad yurathu atau yurithul zalla ya idmanuha. Ketika sudah terbiasa melakukan maksiat, dosa, maka orang yang melakukannya ini akan diwariskan kehinaan. Jadi finalnya kita buat maksiat nih, startnya maksiat, startnya dosa, ya, mengenai hati, rusak hatinya. Final dari apa yang kita lakukan tadi, kita mendapatkan kehinaan. Mendapatkan kehinaan. Wa tarkuz dzunuba hayatul qulub, demikian pula ketika kita berani meninggalkan dosa, kita tahu itu dosa, kita tinggalkan. Dan ini akan membuat hati kita menjadi hidup. Hati kita menjadi hidup. Wa khairu li nafsika isyanuha, dan meninggalkan dosa itu ikhwan, akhwat sekalian, khairu li nafsika, itu jauh lebih baik ya untuk dirimu. Meninggalkan dosa itu jauh lebih baik dari dirimu. Ya. Lebih lanjut saya mengatakan, faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa alaihi bitakhlisi qalbihi min asari tilka sumum. Bagi kita ikhwan, akhwat sekalian yang menginginkan hati kita selamat, kemudian ke hidup kita juga jauh lebih enjoy, lebih maksimal, maka wajib bagi kita hati kita dikosongkan dari pengaruh racun ini. Harus dibersihkan dari dampak buruk dari racun hati. Ini kalau kita ingin hati kita selamat, hidup kita enjoy, lebih enak ya ketika kita beraktivitas. Ya. Summa bimuhafazati alaihi bi'adami ta'ati sumumil jadidah. Kemudian dia berusaha dengan itu semua menjaga hatinya. Ya. Menjaga hatinya bagaimana caranya racun-racun yang baru yang lainnya tidak masuk. Ya, racun-racun hati lainnya jangan masuk. Wa idza tanawwala syai'an min dzalika khata'an sar'a ila mahwi athariha bi taubati wal istighfar wal hasanati al mahiyah. Ketika kita jatuh dalam hal dosa akhwat, ketika kita jatuh dalam kesalahan, maka bergegaslah. Ya, bergegaslah untuk membersihkan hati kita. Cara membersihkan hati kita dari racun itu ya akhwat, ini bitaubah. Kita kan yakin ya akhwat ya. Keyakinan kita gak ada manusia yang maksum di dunia. Siapapun dia, sesoleh apapun dia, sekibar apapun dia kalau seorang dai. Iya. Bahkan mungkin gelarnya mentereng mungkin. Yang namanya dosa, namanya maksiat, namanya kesalahan, itu akan sering menghinggapi setiap manusia. Nah, ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, ketika jatuh dalam kesalahan, maka nggak ada jalan lain, nggak ada solusi lain yang ditawarkan oleh Allah untuk membersihkan racun hati tersebut. Hendaklah mereka bertobat. Hendaklah mereka istighfar. Hendaklah mereka wahasanatil mahiyah, melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga dengan amal kebaikan tadi, dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan bisa
terhapus. Wa taqsidu bis-sumumil arba'ah, yang saya maksudkan 4 racun ini adalah fudula al-kalami atau fudulul kalami wa fudulal nadhari atau wa fudulal nadhari wal fudulu atau wa fudula at-ta'ami. Yang kami maksudkan 4 racun hati ini adalah, pertama, kalau bicaranya lewat batas. Ya, bicaranya sudah bablas. Enggak direm lagi bicaranya itu. Ya. Kalau bahasa anak MBI itu ya, gas full, rem dikit. Nah, gitu. Nah, tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya kalau kita bicara dikontrol, bicara kita, ucapan kita itu dikontrol. Iya. Jadi banyak bicara. Racun hati yang pertama adalah terlalu banyak overdosis dalam bicara. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh saya di sini. Overdosis dalam bicara itu maksudnya bagaimana? Apakah seorang dai atau para ulama menjelaskan agama ini termasuk orang overdosis dalam bicara? Nah, itu akan kita bahas. Ini racun pertama. Yang kedua adalah terlalu berlebihan kalau memandang sesuatu. Terlalu berlebihan dalam memandang. Kemudian yang ketiga racun hati adalah fudul at-ta'am. Orang yang suka traveling makan. Review sana, review sini. Cicip makan sini, cicip makan sana. Jadi overdosis makan itu dibutuhkan ya sekali sehari, 2 kali sehari, paling banyak 3 kali lah. Ini setiap endorse namanya. Setiap endorse gitu. Wah, cicip makanan ini. Wah ya Mbak, review makanan kami. Akhirnya dia nyicip. Wah yang lain, review. Sampai sehari mungkin 10 kali. Na'udzubillah. Ya Allah musta'an. Sampai begitu. Ini terlalu banyak makan itu secukupnya saja. Asal tulang punggung kita sudah tegak, ya sudah cukup. Maksudnya bisa untuk berdiri, untuk ibadah kepada Allah sudah cukup. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah fudulu atau fudula mukhalatah. Ini terlalu banyak kawan, terlalu banyak bergaul. Ya, berlebihan dalam berteman. Teman itu ya tidak usah banyak-banyak. Ya, tidak usah banyak-banyak. Wahia ashharu hadhihi sumumi intisharon. 4 racun ini yang paling masyhur. Ya, paling masyhur yang tersebar di kalangan kita. Ya, sebenarnya kan racun hati itu kan masih banyak. Dan 4 ini yang tersebar. Yang mayoritas, yang terkenal. Yang viralnya 4 ini. Yang viral itu 4 racun ini. Dari yang keempat itu yang paling bahaya adalah maksiat. Wa ashadduha ta'siran fi hayatil qalbi. Dan keempat ini akhwat, itu pengaruhnya sangat dahsyat bagi kehidupan hati. Pengaruhnya sangat dahsyat bagi kehidupan hati. Kemudian kita masuki poin yang pertama. Racun yang pertama adalah banyak berbicara. Banyak ngomong. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling bagus menciptakan manusia dan paling adil terhadap makhluknya. Allah mengilhamkan kepada kita, ikhwan, cahaya keimanan. Allah hiasi keimanan kita. Kemudian Allah percantik keimanan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kemudian setelah diajarkan kepada kita tentang syariat-syariat Allah ini, Allah berikan kepada kita berbagai macam keutamaan. Iya.
Demikian pula dengan ucapan ini, ikhwan, akhwat sekalian, ketika kita enggak berhati-hati, justru di satu sisi dia menambahkan keimanan, dihiasi oleh Allah, diberikan keutamaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ketika dia enggak bisa mengontrol ucapannya, enggak bisa dimenjaga ucapannya, maka justru itu akan mendatangkan kemurkaan, kebinasaan bagi pemiliknya. Dalam sebuah hadis yang panjang, akhwat sekalian, ya, dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini dinilai riwayat Imam Tirmizi, dihasankan oleh para ulama, dan Imam Tirmizi sendiri menghasankan hadis ini. Ini hasan sahih kata beliau. Saya baca hadis panjang ini. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Jadi ayat-ayat atau dalil-dalil yang berbicara tentang bahayanya bicara ini sangat banyak. Kalau Syekh menuliskan di sini ada lebih kurang sekitar lebih kurang 10 saja. 10 atau 9. Dalil yang pertama dari sahabat Mu'az bin Jabal. Dalam hadis Mu'az bin Jabal ini, nanti kita ambil kesimpulan, ada beberapa poin. Saya baca dulu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasul, tolong ajarin dong. Ya, tolong kabarkan kepada saya dong. Satu amalan saja yang dengan amalan tersebut memasukkan saya ke dalam surga. Nah, jadi minta diajarkan, minta diajarkan beliau ini sebuah ilmu, sebuah amalan yang bisa mengantarkan saya ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anil nar. Demikian pula hal-hal atau amalan-amalan yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Maka ditimpa oleh Rasul sallallahu di komentari Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an 'azim. Ini pujian ya. Jadi kalau ada orang santri kita bertanya, maka puji dulu pertanyaannya. Ini sunnahnya gitu. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Ya, pertanyaannya bagus. Nah, begitu metode untuk kita sebagai seorang guru. Masya Allah. Jadi Nabi SAW memuji sahabat ini, sahabat Mu'az bin Jabal. Laqad sa'altani an 'azimin. Mu'az, engkau bertanya pada saya, itu sesuatu yang sangat luar biasa itu. Sangat dahsyat, Masya Allah. Ya, taib, kata beliau, wa innahu la yasiru ala ma yasarallahu alaih. Sesungguhnya amalan yang kau tanyakan tadi, ya, itu mudah insyaallah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Ini yang pertama, amalan yang menjamatkan seorang dari neraka, memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Kata Nabi SAW, ta'budallaha wa la yushrik atau wala tusyrik bihi syai'a. Ini tauhid. Mu'az, ya, beribadahlah engkau kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ya, Mu'az, beribadahlah kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mu'az, wa tuqimus shalah. Ya, salatlah kamu, tegakkanlah salat. Wa tu'tiz zakah, dan bayarlah zakat. Wa tasumu Ramadan, wa tahajjul bait. Ya, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, ini yang pertama. Diajarkan Nabi SAW yang mengantarkan kita dalam surga adalah rukun Islam. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Ya. Mas, mau enggak aku ajari kepadamu, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Salah satu di antara di sini adalah as-shaumu junnah. Puasa itu adalah junnah. Apa junnah? Benteng. Iya. Maksud benteng itu adalah bisa menahan syahwat, bisa menahan nafsu. Nah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasadaqatu tutfi'u khati'ah.
kama yutfi'ul ma'un nar. Kalau sedekah itu jangan pelitlah. Kamu tahu nggak sedekah itu? Sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Coba lihat itu air tuh. Coba lihat air, kalau ada api, coba lihat api, kalau ada air, api bisa padam. Nah itu kata Nabi SAW. Jadi diibaratkan sedekah itu seperti air yang memadamkan api. Jadi sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Dosa-dosa kecil kita. Makanya jangan pelit ikhwan, akhwat sekalian, apalagi kalau sedekah jariyah, Masya Allah ya. Jangan pelit. 1.000, 2.000 itu Masya Allah. Apapun sedekah itu nggak mesti harus dengan uang, harta benda, nggak mesti. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, wassalatul rujuli fil jawfil lail. Ini seseorang, baik laki-laki atau perempuan, dia berkhalwat dengan Allah di ujung malam. Di penghujung ujung malam. Laki-laki. Di sini hadisnya ar-rujuli. Pakai alif lam, ini khusus bagi laki-laki. Maka tidak menutup kemungkinan wanita pun juga seperti itu. Nah. Qala, kemudian Nabi SAW membaca tajafa junubuhum anil madaji. Mereka lah orang-orang yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Hatta balagha ya'malu, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, mereka telah melakukannya. Tsumma qala, kemudian yang ketiga, materi yang diajarkan kepada Muaz, ala ukhbiruka bi rasil amri kullih wa amudihi wa zirmati sanami. Muaz, mau enggak aku kabarkan kepada kamu kepalanya segala urusan atau pokok segala urusan, wa umudihi wa amudihi, tiang-tiangnya, wa zirmati sanamih, dan puncak dari segalanya adalah, mau enggak? Jadi 3. Pokok segala urusan, tiang-tiangnya, kemudian atapnya. Ini kan sesuatu yang paling tertinggi. Qultu bala ya Rasul, ya tentu ya Rasul, mau. Apa itu? Maka kata Nabi SAW, ra'sul amri Islam. Nah ini dia. Pokok segala sesuatu itu, pondasinya itu adalah Islam. Ya. Islamu lillahi bita'ah wa qiyadahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pokok pondasi agama itu. Pokok segala urusan itu bangunannya ini. Wa amuduhu, ya, as-salatu, dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Wazirmatu sanami al-jihad, dan atapnya itu adalah jihad. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak Muaz? Aku kabarkan kepadamu yang bisa menguatkan itu semuanya. Ya. Jadi Islam tadi, pintu-pintu kebaikan tadi akhwat, semuanya itu tadi, itu tidaklah bisa langgeng. Ya, tidaklah bisa langgeng, ya, ada yang menguatkannya. Apa itu? Qultu bala ya Nabi Allah, tentu ya Rabbi Allah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lidahnya, artinya mengambil lidahnya, dia mengatakan kafu alaika hada. Ya. Ditunjuk Nabi SAW lidahnya, ini lisan kamu nih, jaga lisanmu ini, jaga ya Mu'az. Apalah arti akhwat? Kita mentauhidkan Allah, kita tidak membuat syirik, kita bersedekah, ya, kita sholat malam, kemudian kita melakukan semua syariat-syariat Allah, sholat dan seterusnya, jihad di jalan Allah. Namun ketika lisan kita tidak jaga, semua amalan yang tadi itu tidak ada artinya. Tidak bermanfaat. Iya. Tolong lisan kalian ini. Sampai Nabi SAW menunjuk mengambil lidahnya. Ini tolong wahai Mu'az, jaga ini. Fakultu, Mu'az mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ini sopannya beliau. Ya, tidak pernah memanggilnya dengan sebutan Muhammad. Panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilullah, wahai kekasihnya Allah. Kata Mu'az, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wa inna lamu'akhadhu bima natakallamu bihi, ya Nabi Allah. Apakah kami ini
akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah disebabkan lisan kami ini, disebabkan pembicaraan kami ini. Maka kata Nabi SAW, sakilat ummuka ya Mu'az. Ya, sakilat ummuka ya Mu'az. Sakilat ummuka ya Mu'az. Alangkah sedihnya, ya, alangkah sedihnya ibumu wahai Mu'az akan kehilanganmu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'az, hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Mu'az, bukankah manusia dilemparkan ke dalam api neraka? Ya, bukankah manusia dilemparkan ke dalam api neraka dengan diseret wajahnya? Itu tidak lain disebabkan apa? Karena hasil panen dari lisan-lisan mereka. Disebabkan lisan mereka. Jadi penyebab semua kita diseret ke dalam api neraka itu akhwat, karena lisan kita yang tidak kita jaga. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, wal muradu bihasadil asinatih, yang dimaksudkan hasil panen lisan-lisan di sini adalah jazaul kalamil muharrami wa uqubatihi. Jadi balasan pembicaraan yang haram. Balasan sebagai adalah balasan perkataan-perkataan yang haram dan hukuman untuk dirinya. Jadi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang haram, kalimat-kalimat yang membuat kita mendapatkan hukuman. Itu hasil panen lisan-lisan itu. Terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang haram. Terlalu banyak kata-kata yang mendatangkan dosa. Fa'inal insana yazra'u biqaulihi wa amalihi hasanati wa sayyi'ah. Sesungguhnya manusia yazra'. Dia akan bertanam atau memiliki kebun. Kebunnya ini perkataannya, amal dia, kebaikan dia dan keburukan dia. Tsumma yahsudu yaumal qiyamati ma zar'un. Kemudian pada hari kiamat nanti dia akan memanen hasil tanamannya, hasil kebunnya. Faman zar'a khairan, siapa yang tanamannya itu baik, min qaulin au amalin, ya, baik ucapan dia atau amalannya ini amalan yang baik, hasadal karimah, maka dia akan memperoleh, ya, maka dia akan panen hal-hal yang mulia. Demikian pula, wa man zar'a syarran min qaulin au amalin. Iya. Siapa yang menanam siapa yang menanam keburukan dari perkataan atau perbuatan yang dia tanam, maka nanti pada hari kiamat dia akan apa? Memanen penyesalan. Oh, menyesal dia. Pada hari kiamat penyesalan. Maka penjelasan pada hari kiamat tidaklah berguna. Hati-hati ya kawan. Siapa yang menanam saat ini, dialah yang akan panen. Silakan mau tanam amalan baik, silakan. Nanti dia akan menanam dia akan panen pada hari kiamat dengan amalan yang baik, dengan keberuntungan, dengan kemuliaan. Siapa yang menanam amal buruk, menanam perkataan yang jelek, menanam perkataan yang kasar, nanti dia akan menyesal. Dia akan menikmati hasil tanamannya, yakni penyesalan. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, akhwat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ingat, wahai anak cucu Adam, ya, apa saja yang engkau ucapkan di dunia ini, ikhwan, akhwat sekalian, satu huruf pun atau satu kalimat, tidaklah satu huruf atau tidaklah satu kalimat yang kalian ucapkan di dunia ini, wahai anak Adam, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada makhluk Allah, malaikat Allah yang bertugas untuk mencatatnya. Malaikat ini tidak meninggalkan satu kalimat pun, tidak akan meninggalkan satu harakat pun. Siapa malaikatnya? Raqibun atid.
ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang akan mencatat amal baik, yang akan mencatat amal buruk. Iya. Ya, jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ini. Kemudian dalil yang ketiga. Ya. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, wa an Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi qala, qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma taqafu alayya. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, hadza wa akhadha bilisanih. Ya. Beliau sambil berisyarat dengan tangannya menunjuk ke lidahnya, ke lisannya. Ya, diambillah, dijulurkan lidahnya nih. Ha. Ini yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian karena tidak menjaga ucapan. Kemudian dalil berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, man najatu? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa menyelamatkan kami ya Rasul? Ini menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Maka Rasul SAW menyatakan, amsik alaika lisanak. Tolong, kamu punya lisan kan? Iya, jaga lisanmu. Lisanmu itu jaga. Ada pepatah atau kalimat yang bagus ya, kalau nggak salah perkataan Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, lisan itu lebih tajam daripada pedang ya. Nah, ini ungkapan dari para ulama. Kenapa? Kalau pedang itu, ikhwan, sekalian, paling sakitnya itu ketika itu saja. Tapi kalau lisan, sakitnya lah lama sekali ya. Ketemu dia lagi, ingat lagi apa yang diucapkannya. Allah. Ketemu wajah dia lagi, ya Allah. Itu lagi sambil mengelus dada dia. Dulu dia pernah mengucapkan itu ke saya. Sulit hilangnya. Move on-nya sulit. Kalau lisan-lisan sudah bersilat, ya, kalau lisan sudah mengeluarkan pedangnya, waduh, akan menyayat-nyayat orang yang ada di sekelilingnya. Ketika dia berjumpa dengan orang yang disayatnya, maka bekas luka itu akan terlalu ingat. Nah, kemudian dalam hadis lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah kalau nggak salah ya. Sini nggak dicantumkan sahabat siapanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Man ini adalah man syartiyah. Kemudian ada kalimat khairan di situ, nakirah, jumlahnya umum, yang memberikan faedah umum. Jadi kebaikan apa saja. Demikian pula man, siapa saja. Siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari tempat kembali dia, maka falyaqul, katakanlah kalimat-kalimat ya yang baik-baik saja. Ya, atau lebih baik dia diam. Ya, nah kalimat yang baik ini dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, kemudian bertasbih kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian menyampaikan ilmu, dakwah di jalan Allah. Ya, nah ini tidak termasuk ya kalimat-kalimat yang terlalu banyak bicara, tidak. Ya, kata Allah SWT, "Oman ahsanu qalan mimman da'a ilallah." Tidak ada ucapan yang paling baik, tidak ada ungkapan atau perkataan yang lebih baik kecuali orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Ini dakwah. Makanya para dai, para ustaz mungkin ceramahnya sejam, 2 jam, itu orangnya tercela, hatinya sakit, ini dibedakan. Maksud banyak bicara ini adalah dia berbicara yang mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan Allah tidak ridho kepadanya, ya, perkataan-perkataan yang haram, perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa. Nah, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Nah,
Inilah min jawami al-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita ketahui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah jawami kalim. Apa jawami kalim? Pendek, ringkas, tapi maknanya sangat luas. Jadi kalau fal kalamu imma ayakuna khairan fayakunu ya ubad ya ma'muran biqaulihi. Jadi kalau pembicaraan kita itu kalau mau berbicara, bicaranya itu adalah perbicaraan yang baik, maka ini diperintahkan untuk mengucapkannya. Ya. Tapi kalau wa imma ayakuna, kalau dia itu bukan ungkapan yang baik, maka diperintahkan bagi kita untuk lebih baik diam. Lebih baik diam. Kemudian dalil yang berikutnya ikhwan sekalian, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal abda la yatakallam bi kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ini sering kita jelaskan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbicara dengan sebuah kalimat yang dia enggak jelas pembicaraannya apa, maka pembicaraannya tersebut, ungkapannya tersebut bisa menyeret dia ke dalam api neraka sejauh antara masyriq dan maghrib. Ya, termasuk perkataan yang tidak jelas di sini akhwat, perkataan yang dimurkai oleh Allah, perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Itu adalah teriak-teriak. Masya Allah, itu sudah azan ya? Masya Allah, sudah azan. Baik, nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Ya, kita sambung pada Isya dikit lagi insya Allah. Ya, dikit lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.